untuk firman Tuhan. Mohon mungkin hanya beberapa menit, tapi kita bisa fokus dan menerima berkat firman Tuhan, sehingga hari ini kita kembali diberkahi oleh Tuhan. Amin. Amin. Iya. Renungan kita dari Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan. Saya beri tema pagi ini, sepenuh hati atau setengah hati. Sepenuh hati atau setengah hati. Adikku yang terkasih, Tuhan itu adalah satu pribadi yang sangat-sangat mengharapkan, sangat-sangat menuntut sesuatu yang bernilai paling tinggi dalam hidup kita. Bagian firman Tuhan dalam Wahyu berkata, Tuhan itu tidak suka yang namanya setengah-setengah. Tuhan tidak suka orang yang hidupnya itu suam-suam kuku. Kalau bahasa Batak di suam-suam kuku dong. Ada yang tahu? Ya? Dangol sisilon. Ya, gimana lah yang hangat-hangat kuku gitu ya. Suam-suam kuku dipegang begini, enak. Bagi kita manusia itu mungkin enak. Tetapi standar Tuhan itu tidak ada suam-suam kuku. Standar Tuhan tidak ada yang namanya asal-asalan. Kalau ada manusia di hadapan Tuhan yang berkata, "Mak, asal mamangan, asal mamangolu, asal mamar siajan, asal masuk sekolah," saya yakin percaya hasilnya juga asal-asal, gitu ya. Kamu ngaku nasugur, mah asal mamangan. Kamu mah asal mamangan, gitu ya. Waduh sehat dosa dari asal mamangolu. Asal maisi hosai katanya gitu ya. Sehingga nggak ada target. Dan orang yang hidupnya asal-asalan pasti tidak punya target. Dan sebaliknya, orang yang hidupnya sepenuh hati pasti punya tujuan yang harus dicapai. Apa cita-citamu? Siap. Aku mau jadi menteri pariwisata. Ini betul kan? Aku mau jadi wakil presiden. Saya mau jadi pilot. Saya mau jadi dokter. Saya mau jadi guru ya. Dan pasti dia akan mengubah caranya, pasti dia akan mengubah perilakunya, pasti dia akan menentukan target itu untuk dia capai. Nah, ketika Paulus bicara dalam surat Kolose ini, dia ingin supaya semua jemaat yang ada di Kolose itu bekerja dengan sepenuh hati, hidup dengan sepenuh hati. Dan standarnya adalah kalau sepenuh hati, kalau sungguh-sungguh, itu adalah standar Tuhan. Karena sesuatu yang mereka pahami, sesuatu yang diberikan untuk Tuhan, itu adalah sesuatu yang paling baik, sesuatu yang terbaik. Anak saya itu di SMA Negeri 1 sini. Jadi baru-baru masuk, dia bergumul karena dia masuk di kelas unggulan.
Dia masuk di kelas unggulan, saya tanya, bagaimana nak belajarnya? Baru kelas 10 ya. Aduh Pak, berat juga tantangannya, saingannya berat katanya. Lalu nilaimu bagaimana? Nilaiku 90. Kok nggak 100? Daripada kawanku 60 katanya ya. Saya bilang kalau you bisa kasih 100, kenapa 90? Karena Tuhan pasti menghendaki dan tahu bahwa kamu bisa kasih 100. Tapi kamu batasi dirimu, ya enggak? Kalian semua yang ada di sini, saya yakin percaya bisa kasih nilai A sama Tuhan. Bila perlu A+. Kalau masih ada nilai di atas angka A, huruf A 4,0, kita bisa upayakan untuk bisa mencapai itu. Kenapa? Karena Paulus katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap hati. Segenap hati itu bicara keseriusan, kesungguh-sungguhan, tidak setengah-setengah. Kenapa bangsa kacau? Kenapa generasi kacau? Karena nggak bisa kasih sepenuh hati. Saya kadang-kadang miris melihat generasi sekarang. Saya berharap yang di sini enggak lah. Kalau di luar sana, kalau nonton di sosmed, hanya gara-gara satu kata, orang. Satu kata saja, terpicu untuk marah. Tawuran. Seolah-olah kalau sudah ikut tawuran, paling jago sudah. Heran adong 10 nyawanya. Kan gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kalau cedera, itu perjuangan, solidaritas. Apalagi dibilang anak Medan 2, wah, nggak apa-apa gitu. Hancur demi wah, ngeri kali kalau rela hancur demi kawan, rugi sendiri, nggak ada tujuan yang mulia, yang benar. Saya kira itu sia-sia. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan hari ini berkata, apapun juga di sini bicara hal yang benar, ya. Apapun juga yang dituntut dari diri kita sebagai anak Tuhan, kita harus perbuat itu dengan segenap hati. Nah, dalam konteks kalian sebagai murid, sebagai siswa, belajar, menaati peraturan, ya, dan lain sebagainya yang ada di sekolah ini, perbuat dengan segenap hati. Berikan yang terbaik. Karena asal-asalan, setengah hati, itu pasti akan menghasilkan kekecewaan di kemudian hari. Waktu dapat hasil, ya, kok aku hanya bisa ranking 31 dari 32. Menyesal. Karena jelas penyesalan selalu datang terlambat. Kalau dia duluan tuh daftar itu, selalu, ya, itulah, gitu ya. Maka buat targetnya, ya, tentukan tujuannya, tentukan targetnya. Saya harus mencapai ini, begitu. Hari ini tugas saya harus selesai ini. Hari ini Bapak Ibu guru saya harus senang dengan prestasi saya. Hari ini Bapak Ibu guru harus senang dengan perilaku saya. Hari ini Bapak Mama saya harus bangga dengan saya. Amanlah negara ini. Amanlah lingkungan kita kalau kita buat target seperti itu. Mengapa? Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, hari Kamis lalu Om khotbah di kantor camat. Saya sampaikan begini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10, Tuhan bilang, kalau masih hidup ataupun nanti sudah mati, aku berupaya untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Artinya ada sebuah tanggung jawab besar, bahwa tujuan tertinggi kita adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Dan ternyata sekarang banyak sekali orang yang lalai untuk memperhatikan hidupnya,
apakah hari ini aku masih berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ayat 10 bilang, karena ternyata semua kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Semua. Nggak ada yang bilang, aku kan bisa permisi, nggak diadili sama Tuhan. Aku kan bisa sembunyi, nggak usah memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Tidak. Semua, besar kecil, tua muda, kaya miskin, pintar dan lain sebagainya, menghadap tahta pengadilan Kristus. Semuanya ada. Mau berapa ratus miliar pun penduduk di dunia ini, tidak satu pun yang bisa luput dari catatannya Tuhan. Maka adik-adikku, satu saja, do the best. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Sangat mudah kok bikin target hidup. Hari ini saya mau buat apa buat Tuhan. Ya, jadi kalau Paulus bilang, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang kasih upah. Kalau hari ini kita belajar giat, susah payah, Tuhan akan memberikan kita upah yang terbaik. Sebagai penutup, hari Selasa yang lalu, saya jemput abang ipar saya dan kakak saya dari Kupang. Istri saya orang NTT. Jadi saya sangat terkagum dengan abang dan kakak saya ini karena mendidik anak-anaknya dengan hati yang takut dan tunduk kepada Tuhan serta berjuang habis-habisan. Ya, mereka bukan keluarga yang berada dan berkelebihan, no, tapi hidup cukup. Nah, ketika tamat SMA berusaha untuk masuk poluan, ya sudah ada di tahap yang sangat tinggi sebenarnya, tapi gagal oleh karena nggak punya uang. Orang yang ada di bawahnya sebenarnya, ya, tapi bisa menang, walaupun dia di bawah, yang harusnya sebenarnya nggak layak masuk, tapi karena punya uang bisa masuk. Kecewa, iya kecewa, tapi kita arahkan hidup bergantung kepada Tuhan. Akhirnya dia mencoba jurusan yang lain. Dia mencoba masuk di Kemenhukam, apa itu? Kementerian Hukum dan HAM. Ya, dia lulus se-Nusra. Nusra itu Bali, NTB, NTT dengan peringkat nomor 1. Nomor 1. Berarti puluhan ribu orang kalah. Tapi di balik itu ada satu jangka yang panjang, waktu yang sangat panjang untuk dia berusaha. Karena kemarin setelah di rumah baru cerita, tidak ada ceritanya tidak belajar satu hari pun. Ya, tidak ada ceritanya berlengah-lengah, bermain-main, belajar. Jadi usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. So, adik-adikku, mari bekerjalah, belajarlah dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Kalau mau nikmati hasil yang terbaik, sepenuh hatilah, jangan setengah-setengah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sangat sederhana namun begitu kuat berbicara bagi kami pagi ini sebagai anak-anak Tuhan untuk menetapkan satu standar bahwa berkenan kepada Tuhan itulah tujuan hidup kami, dan itu hanya bisa dicapai, hanya bisa dikejar ketika kami bekerja, ketika kami berjuang, belajar dengan sepenuh hati. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang setengah hati. Tolong supaya kami semua Bapa mampu melakukan bagian ini. Kami berjuang dengan sekuat tenaga dalam tanggung jawab kami di hadapan Tuhan, para guru kami, dan juga orang tua kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.